sudah siap saya seduri Bunda. Ini Oke. apa nih? Ini Ini teh kopinya Bunda. teh kopi. Ya, dari kulit kopi. Ya, berarti disebut teh karena ini kulit kopi Kulit bahannya. Diseduh jadi Jadilah teh ini. kopi. Jadi teh kopi. Bukan kopi yang diseduh sedikit. Bukan. Berarti ini kulit kopi kulit yang kopi dikeringin. yang dikeringin Ah. untuk kita sajikan jadi minuman. Dan ini Bunda, satu lagi kafeinnya kan dalam artinya berarti sudah lebih rendah dan aman. Coba Bunda minum, ini udah punya rasa. Tuh, ini dari mana? Dari Aceh Tengah? Dari Aceh Tengah Bunda. Oh, ini dari Aceh Tengah. Nah, tapi Sudah di sini jadi? ya sudah jadi. Tapi di sini cuma ada di tempat kita satu-satunya di sini Bunda. Oh, yuk kita coba nih para muda. Kalau yang penasaran kemari. Udah kerasa asamnya Bunda. Kayak ada rasa madu lemon gitu. Padahal nggak ditaruh apa-apa, nggak dikasih Iya, apa-apa. padahal kulit kopi, tapi nggak berasa kopi. Iya. Kita nggak tahu ini kopi ya. Ini mah nggak kopi. Iya, tapi orang nggak tahu kalau ini kopi. Oh, iya. Nah, dari kulit kopi, ya gitu. Kalau saya icip sih, ini enak nih. Enak dah. Ada rasa-rasa asam-asam Jawa dikit. Nah, ada rasa-rasa asam Jawa dikit. Siap. Nah, itu enak. Jadi boleh kalau kemarin ini bisa nikmatin yang unik yang seperti ini nih. Iya. Tapi jangan pakai gula kalau para muda. Nggak dipakai apa juga, nggak ada dipakai apa. Kalau pakai gula saya rasa nggak rasanya nggak sekuat ini, nggak seenak ini kalau menurut saya ya, karena saya penikmat air murni. Baik para muda bunda, ini kita sudah ada di bartendernya kopi gitu ya. Jadi kita lagi diseduhkan kopi ini dan kita langsung dengan entrepreneur muda yang tadi saya sampaikan, sekaligus pemiliknya beberapa usaha. Ini salah satu tempatnya di dengan Bang Ronald Mahfud ya gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sapanya apa nih panggilannya? Sahabat Bunda atau sahabat Bapak, sahabat Bunda Para atau- muda bunda. Oh, Nah, para jadi muda ini bunda. kita Siap. menyapa para remaja-remaja, para pemuda-pemudi di luar sana. Jadi harus mempunyai wawasan untuk berpikir luas, global. Jadi dengan berbicara dari orang ke orang, kemudian mereka bisa belajar dari pengalaman. Contohnya hari ini kita dengan Bang Ronald ya. Mahfud aja biar teringat juga yang di Oh rumah, gitu. ya. Oke. Baik. Boleh nggak sedikit bercerita kok bisa tiba-tiba kemari atau mungkin direncanakan atau bagaimana? Kalau secara kebetulan ya sudah mungkin. Karena dalam perjalanan kehidupan kita punya rencana, punya cita-cita. Iya. Walaupun kadang-kala cita-cita ya nggak sesuai dengan perencanaan kita. Ya memang dalam bidang usaha saya tekuni kalau usaha ya, usaha itu mulai dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, Masih tetap di dunia bisnis. bukan bisnis. Apa juga? Ya sedikit berbeda. Sebenarnya bukan bisnis. Ya saya cuman untuk mencari rezeki aja sih. Dan sekalian bisa membantu orang banyak. Oh gitu. Kalau dibilang bisnis ya mungkin terlalu profesional ya. Ini enggak. Saya manajemen ya biasa saja. Ya intinya saya bisa membantu orang dan selain bermanfaat untuk diri saya sendiri ya memang ada manfaat juga untuk orang yang sekitar saya lah. Iya. Oke, berarti membuka lapangan pekerjaan minimal ya untuk beberapa orang di sekitar kita. Iya. Tapi membuka lapangan pekerjaan sudah ada beberapa cabang usaha. Alhamdulillah sekarang iya udah. Ya, berarti sudah menjadi pelaku bisnis dong. Pelaku ya, Bisnis. pelaku ya. Iya. Tapi saya bukan pembisnis ya. Oh, gitu. Saya bukan pembisnis. Jadi Karena pelaku bisnis. Pelaku bisnis saja. Begitu ya. Bukan pembisnis. Memang suka rendah Ya. hati ya, rendah hati nih. Boleh diganti, bukan pembisnis tapi pelaku bisnis. Ini Ya. ciri-ciri orang rendah hati. Nah, gitu. Terus Mudah-mudahan lah, insyaallah. Insyaallah. Oke. Eh, Ada berapa cabang? Kalau untuk saat ini sudah 4. 4. Boleh misalkan bidang sama atau beda? Sementara ini masih di bidangnya seperti ini, cuman konsepnya yang berbeda. Di Takengon masih ada satu roasting kopi. Kalau yang di sini ikan bakar Mahfud di dalam Pulau Pisang. Satu lagi terminal kopi yang di Cotengah. Ya, itu yang Yang di ini depan ya. terminal bus itu. Udah. Satu lagi ya ini. Ini baru juga sih, belum sampai sebulan.
Tapi artinya sudah mulai berkembang terus Ya, gitu ya. alhamdulillah. Tapi walaupun dalam perkembangan ya memang ya berat sih Bunda. Ya berat karena udah Ya. punya 5 cabang. Insya Allah bakal 5. Iya, insya Allah kan bakal 5 ya, insya Allah ya. Ini saya lihat alat-alatnya kayak banyak banget ya, proses menyeduhnya ya, ada macam-macam cara ya. Jadi kenapa kok tertarik ke kulinernya kopi, bukan mungkin yang lainnya kayak makanan, lebih kepada ini gitu, kopi. Lebih mudah sih Bunda. Alhamdulillah lebih mudah karena prinsipnya seperti ini Bunda. Ini kan yang kita kasih ini adalah untuk haus orang ya, menghilangkan haus orang. Nah, satu itu ya, kita anggap ini sebagai ibadah. Iya. Nah, saya harus kaitkan ke situ selalu. Karena nawaitunya memang untuk ngasih orang menghilangkan haus ya, bisa dibilang. Ini dianggap sedekah juga. Iya. Orang pesan kopi tapi kita kasih air putih. Ini sedekahnya. Kalau yang lain mungkin belum tentu Bunda. Ya, berarti yang dijual kopinya, Yang dijual kopinya sedekahnya air. air. Kok saja gitu ya. Ya, sebenarnya betul. sebenarnya pasarnya juga lebih mudah Bunda. Karena karena, seperti Bunda bilang tadi di Aceh ini banyak orang yang kopi. Kebetulan Ya. di Aceh ini kan setiap orang mau bahas apapun itu tetap di warung kopi. Iya, kalau nggak ngopi bukan orang Aceh. Bisa jadi. Bisa jadi gitu ya. Oke. Terus apa namanya? Kadang-kadang kan kalau dibilang sama orang ini udah punya usaha sampai 4 cabang, insya Allah 5 ke depan kan kayak gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan juga. Oh ya udah ada 4 ya, udah ada 4. Ya. Insya Allah Jadi, cukup. insya Allah cukup. Kalau dikasih lebih mau nggak? Kalau dikasih lebih mungkin bukan di bidang ini Bunda. Oh gitu, bidang lain. Ya. Oh, tapi masih mau ya lebih. Masih mau, mungkin bukan fokus untuk ke semua ke bisnis enggak. Oh. Ada wakaf-wakafnya nanti. Oh, Nah, Masya Allah. udah kalau dibilang dari modal, kalau bahasa Aceh saya katakan selalu itu akai bangkai Bang. Akai ke pangkal. Jadi Nah. artinya akal itu menjadi modal. Jadi Dan- para muda-muda di luar sana, akai ke pangkai, the meaning is gitu kan. Akal sebagai modal. Gitu ya. Tapi Kenapa kalau, gitu? kalau misalkan kita bilang sama anak-anak muda sekarang ataupun ya yang mau melakukan bisnis sekarang mungkin nggak percaya gitu. Tapi itu saya katakan memang akai pakai. Saya nggak ada juga harta warisan, nggak ada juga kekayaan orang tua, nggak ada memang. Dan bisa tanya, mulai dari SD saya sekolah sampai SMP, SMA sampai selesai kuliah itu ya memang alhamdulillah Allah kasih jalan ke saya. Bisa lah sendiri walaupun nggak semaksimal seperti anak-anak mungkin ya. Tapi alhamdulillah ya udah sampai sekarang ya akai ke pangkai karena memang saya sekolah juga nggak ada patokan sama orang tua, jajan mulai dari jajan SPP dan sebagainya itu ya dulu seperti itu. Dari SD berarti? Dari SD sampai sekarang berusaha seperti itu. Berarti gini, Satu yang pertama kita ya komunikasi silaturahim jangan sampai putus ya memang itu memudahkan rezeki, saya percaya itu karena semua yang saya lakukan sekarang, yang saya kerjakan sekarang, semua yang sudah sekarang berdasarkan dari komunikasi dengan teman, dengan kerabat, dengan orang-orang yang sudah saya anggap seperti orang tua. Nah, jadi mereka lah yang support, mulai dari support ya pemikiran dan juga ya support anggaran. Artinya kita ngutang. Kepercayaan dari orang. Kalau saya katakan mungkin akai ke pangkai ya memang itu Bunda. Karena saya memang nggak bawa dari apa ya, harus kreatif ya, kreatif berpikir gitu ya. Tapi tadi bilang bahwa orang tua tidak mampu memberikan jajan gitu ya. Saya jadi kepikiran, SD jajan nggak sih? SD saya jajan cuma 500 dikasih, itu pun seminggu kalau ada 2 kali. Itu aja udah. Ya, kalau misalkan untuk nambah jajan apa tadi ya? Kan waktu ngobrol-ngobrol di awal saya jadi teringatnya pernah jadi Grab-nya ibu-ibu. Iya enggak. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi saya pulang sekolah itu kan saya untuk cari jajan untuk ngaji siang itu sore saya kan nggak ada jajan Bunda. Jadi saya itu ya memang harus cari cara supaya saya punya jajan untuk ngaji atau untuk jajan yang lain lah. Jadi saya nunggu ada di situ ada pos jaga dulu di kampung saya. Saya nunggu di situ, ada satu orang yang sakit-sakitan, dia duduk di situ. Jadi dia punya sepeda, saya tunggu di situ. Itu ibu-ibu keluar siang mau belanja ke pasar. Jadi
nitip sama saya, Mahfud minta bantulah beliin bawang, beliin cabai, beliin ikan dan sebagainya. Nah saya tunggu sampai 5 orang 7 orang. Jadi siap saya belanja, ada lebih 2.000, 1.000, 1.000, ya itu dikasih ke saya. Berarti sudah ada untuk jajan dong. Udah, jadi 7.000, 8.000 satu hari saya udah lepas dari situ. Kalau memang tidak musim sawah, kalau lagi musim sawah saya ke sawah. Jadi memang dalam hidup itu kan tidak ada yang mulus-mulus aja dalam berusaha ya kan. Dibilang bahwa dari kecil itu mencoba untuk menghidupi diri sendiri sampai ngejadi orang jadi Grab motor. Tapi Mahfud jadi Grabnya Grab sepeda gitu sepeda. Untuk ibu gitu ya. Grab food. Ya betul. Nih, boleh cerita dikit nggak pengalaman yang mungkin paling diingat gitu semasa muda dulu, masa sekolah gitu, untuk bisa mencukupi kebutuhan diri sendiri gitu ya. Apa sih yang dilakukan, seperti apa yang paling berkesan? Banyak sih benar, tapi saya sepintas saja ya. Kalau diingat-ingat memang agak sedih. Tapi sekarang berasa ya. Sedih beneran nggak apa-apa juga kita sekarang ya agak bahagia. Agak bahagia. Dengan yang kehidupan seperti. Seneng pakai kata agak gitu ya? Iya. Kalau bahagia aja? Belum mungkin. Oh belum ya. Tapi ya kita syukuri. Iya betul. Nah kalau saya ingat, saya dari SD itu paginya bangun sebelum siap sholat subuh, saya kutip itu mangga yang jatuh dari kebun orang, saya minta izin, saya jual ke sekolah. Itu SD udah, saya lakukan itu sampai selesai. Nah di SMP karena saya memang udah merasa gede, udah sanggup turun ke sawah, saya juga sempat bolos sekolah. Jam 12 saya keluar bolos sekolah, saya kerja di sawah. Pangkul gitu. Ya, kalau di kita ini nibai, udah. Aku nibai. Iya, kalau apa orang pada umumnya menyebut nibai itu adalah kepangan padi yang baru dipotong. Nah, kan gitu ya. Potongan-potongan padi yang mau digiling untuk jadi anak padinya. Jadi siap itu saya bolos untuk bekerja supaya minimal saya berkecukupan lah. Satu hari ke sawah itu sampai seminggu cukup tuh, nah. Dari upahnya. Waktu itu usianya berapa? Mungkin SMP sekitar umur berapa ya? 13 tahun atau 12 tahun gitu lah. Kemungkinan ya. Tapi nggak tahu juga, saya nggak ingat juga. Karena dalam saya ulang tahun saya aja sendiri bisa lupa udah sampai sekarang. Nggak tahu jadi? Nggak tahu. Berarti ditanya tanggal ulang tahun? Nggak tahu. Baru-baru ini tahu. Kenapa bro? Karena ada yang kasih kado. Ada yang kasih tahu, ada yang kasih kado. Siapa yang kasih kado nih? Ya kalau sekarang ya istri lah. Oh gitu. Saya tahu itu nggak ingat karena nggak ada yang kasih kado. Makanya tapi kalau dulu ada juga sih teman-teman yang kasih kado. Cuman nggak sampai ingat. Taunya begitu udah nyampe kado, oh saya ulang tahun dah. Oh ya. Mau diingati. Bukan. Karena kan dalam keseharian saya ya inginnya bukan mengingat kapan saya lahir, bukan mengingat apa-apa. Dalam hidup saya besok saya harus lakukan apa. Jadi untuk menopang hidup. Jadi selalu begitu. Jadi akhirnya kadang-kadang kita lupa. Makan aja bisa lupa. Jangankan tanggal lahir. Iya serius. Kalau nggak mungkin lambung sekarang. Oh gitu. Lambung ada karena untuk menyimpan makanan. Oh iya. Ini saya suka nih minum terus ya. Terus apa namanya? Kalau SMA-nya itu gimana? Masih bergelut dengan mencari untuk sesuap nasi sepiring berlian. Masih. Karena saya kan sambilan saya menopang hidup di tempat ya keluarga lah, bisa dikatakan memang keluarga saya ponakan ya. Jadi saya waktu itu sembari sekolah, saya kerja di situ bantu apa yang bisa, cuma jajan 3.000-an. Itu kerjanya apa? Sebelum subuh saya ke pasar belanja segala macam, pulang sholat subuh bersihin ikan apa segala macam, di warung juga sebenarnya. Tapi selesai itu warung nasi berarti. Warung nasi. Selesai itu semua baru saya pakai baju sekolah, baru sekolah. Dan yang terkesan saya mulai dari SD, SMP, SMA sampai selesai kuliah itu udah pengantarannya cuma sekali dan penjemputannya cuma sekali oleh orang tua. Itu saya rasa mungkin jarang ya. Anak-anak yang lain juga seperti itu. Tapi saya merasa bahwasanya untuk orang-orang yang sekarang, kalaupun ada generasi saya, insya Allah, saya bakalan seperti itu. Bukan berarti kita nggak sayang, nggak menghantarkan dia. Tapi cukup, saya teringat kata-kata orang tua saya hantarkan kamu ke sekolah cukup sekali. Jangan saya berulang kali ke sekolah.
Maknanya ditangkap Makna apa? yang ditangkap saya anggap itu berarti berkasus. Ah, Saya tanggap itu. berarti nggak jadi siswa yang baik gitu. Kalau misalkan itu soal baik kan dipanggil orang tua, dipanggil Iya, orang tua. Kalau iya. dulu kan itu, tapi Iya. kalau misalkan nggak ada bermasalah, kalau dulu semasa saya nggak pernah dipanggil. Iya. Mau juara 1, mau juara 2 nggak pernah dipanggil juga. Kalau terlambat bolos pernah nggak? Saya sering malah bolos. Kenapa nih ceritanya? Karena kan kita terlambat. Saya pulang belanja, saya persiapan juga mau jualan di Itu warung. di SMA. Di SMA-nya udah. Mm-mm. Kalau di SMP saya kan bolosnya di saat mau siang karena saya mau kerja siangnya. Oh, Jadi berarti 9 keluar dari sekolah. ya 9 pergi sekolah itu lagi orang motong pati. Ini punya siapa nih? Punya Wawa itu. Nanti kami yang ini Angkut ya, ya. yang angkut ya. Ah. Oke, nanti jam 12 lewat jam 12 orang lain yang kami kasih gitu kan. Jadi jangan sampai lewat job ya. Ya kami bolos. Bukan saya aja Bunda, tapi ada beberapa geng kan. Dengan geng-gengnya. Dengan kondisi yang sama Ya, tentunya. enggak sih sebenarnya mereka juga alhamdulillah mereka punya orang tua. Saya juga punya orang tua, tapi orang tua saya mulai dari saya kecil sampai sekarang masih sakit. Tapi ya hikmahnya itu mungkin karena memang kondisi dan keadaan seperti itu akhirnya saya ditempa oleh keadaan ya memang harus mandiri. Terus kalau waktu SMA bolosnya kenapa? Waktu SMA Bolos atau saya nggak gimana? pernah bolos waktu SMA. Jadi tadi terlambat. Terlambat. Oh, terlambat. Nah, terlambat saya kan siap pakai baju sekolah juga ketika ada orang masuk pelanggan saya tetap masih bungkus-bungkus nasi. Oh, Akhirnya pas pergi sekolah udah terlambat. oh gitu. Jadi gini, ini kan waktu SMA itu pernah telat gitu ya, Ya. sambil bungkus nasi. Itu nasinya dijual di warung atau bawa ke sekolah? Kalau yang terlambat itu ada yang jual sekolah, ada yang memang untuk orang pelanggan di warung. Oh gitu. Terus berarti kalau jual ke sekolah karena bawa nasi-nasi gitu ke sekolah ya? Iya, kita bungkus-bungkus juga udah. Berarti- Saya beli di warung, Mm-mm. saya jual lagi di sekolah. Tapi ini kan remaja tuh, Iya. ya kan? Kan lagi gengsi-gengsinya, Ah. ya kan? Apalagi apa namanya populer kak di ini jadi ketua OSIS. Sempat sudah. Sempat jadi ketua OSISnya, ketua OSIS kan dilirik para sama cewek-cewek gitu kan Jadi ada nggak perasaan malu atau enggak, aduh aku nih gimana ya masih ini udah kayak gini gitu misalkan, ada nggak? Atau pernah suka seseorang tapi agak minder gitu? Iya, kalau di seumuran itu nggak mungkin nggak ada minder, pasti ada minder. Cuman yang kalau seberapapun kita lawan tetap ada rasa minder. Nah, cuman karena ya nggak mungkin lah dengan minder kita akhirnya nggak berbuat apa-apa. Iya. Dengan keadaan kita memang jajan cuma 3.000 ya nggak mungkin lah mudah. Kawan-kawan waktu itu jajannya berapa? Ada yang 25, ada yang 20.000. Tapi- Paling kecil minimal 15.000 lah. Ya, Kalau tapi kita ini pertanyakan, 3.000. saya 3.000. Jadi saya juga di perantauan jajan 3.000 ya saya nggak mungkin berdiam diri Bunda. Saya ada tanggung jawab adik saya, ada tanggung jawab ibu saya, ada tanggung jawab rumah saya. Berarti maksudnya Iya. penghasilan itu udah mulai dikirim ke keluarga. Iya, walaupun ya semampu saya lah. Betul. Karena sambil sekolah ya. Sembilan sekolah, 9 kehidupan juga di sana kan juga kita ya kepengen ngopi sama kawan-kawan ya kan. Oh, ada ngopinya juga. Ada lah Ada Bunda. ya usaha. Ya tetap lah Bunda ya kan. Nah, walaupun memang di saat semester 1 itu saya minder, tapi ketika di semester 2 saya ada agak sedikit nggak minder lagi karena kawan-kawan juga udah banyak. Pernah suka sama seseorang nggak waktu itu? Ada, cuman nggak berani ngomong. Kenapa ceritanya Nggak berani kenapa? ngomong. Jadi ketika dilihat sama kawan-kawan juga kita kan pulangnya bawa sayur, bawa ikan, ya nggak mungkin lah kita ngomongin kalau kita suka sama dia. Gitu. Kenapa? Pikirannya Ah. gimana? Saya kan paling nggak mau kalau ditolak. Oh gitu. Nah, walaupun setelah kita ngomong ditolak juga. Kalau misalnya udah yakin nih, begitu kita ngomong ditolak juga. Kenapa? Tapi alhamdulillah belum pernah sih. Belum pernah apa? Belum pernah ditolak? Ya. Belum pernah udah. Insya Allah belum pernah. Walaupun dengan cara ya dengan cara betul-betul dikejar. Tapi akhirnya jadi. Gitu. Nah, tapi di saat itu saya nggak mau ngomong karena saya sadar diri. Yang saya suka kayaknya cukup berhati-hati gitu ya supaya nggak ditolak. Ya, karena yang saya suka itu bisa dikatakan ya memang artisnya sekolah lah dulu. Oh kan. tuh, ketua OSIS gitu ya. Tapi enggak juga sih, saya Ya, nggak gimana? pernah bawa soal-soal itu. Karena waktu itu kan saya juga pernah ketua OSIS juga, premier juga. Jadi ya bukan soal itu, karena memang merasa saya kalau dipandang bukan soal itu sekarang dulunya. Jadi saya menganggap gimana nih kalau misalkan diajak ngopi aja nanti saya nggak sanggup bayarin karena saya paling pantang juga kalau misalkan ngajak orang yang bayar saya nggak mau
Dari dulu ego itu sudah ada. Iya, iya, iya. Justru bisa terus bertahan karena ego itu mungkin, atau gimana? Karena ego, saya tuh pantang ini sama orang kayak gitu. Bisa jadi seperti itu, tapi bukan itu soalnya. Saya kan nggak mau, kalau misalkan itu kan saya malu juga udah. Nah, mending saya pendam di saat di kelas 3 saya bukan playboy ya, tapi saya sudah berani karena perempuan yang dekatin. Iya. Jadi tadi kelas 3 berarti udah mulai banyak yang suka. Diterima nggak pertanyaannya? Yang nyatain cinta atau menyatakan? Bukan, mereka juga kan nggak seperti kita bayangkan udah. Mereka juga nggak mau ngomong, tapi kita tahu ya. Udah gesek-gesek itu, kita tahu ya kan. Tapi kita juga nggak mau ngomong. Ya, tapi waktu itu mau fokus membina hubungan atau fokus menjalankan pekerjaan? Saya nggak fokus kalau soal hubungan, saya nggak pernah nggak fokus ke situ. Sekedar suka aja. Waktu itu ya, waktu itu saya nggak pernah merasa apa-apa gitu. Jadi saya tetap di konsistensi saya bahwa hidup saya ini memang untuk diri saya. Nggak ada penopang yang lain. Jadi kalau misalkan lalai dengan hal lain, saya nggak bisa seperti sekarang mungkin. Itu pendorong utama lah dalam pikiran. Karena ketika saya pulang kampung, ketika lihat keluarga saya, memang nggak ada apa yang bisa saya harap. Dengan kondisi keadaan sekarang, harus ada orang dalam dan sebagainya. Jadi saya sekarang kan berpikir, orang dalam maksudnya makhluk halus. Bukan. Bisa jadi seperti itu, Bunda. Koneksi maksudnya ya. Ada koneksi ya. Ada koneksi lah. Ada koneksi, oke. Tapi bukan soal itu. Saya nggak pernah mandang-mandang kalau soal itu. Karena memang jiwa saya nggak pernah mau saya jadi babu orang. Bergantung lah sama orang. Babu pemerintah atau sebagainya, saya nggak pernah mau. Nah, tapi saya maunya kalau memang bisa jadi partner, oke. Oke. Jadi ketemu sama istri itu gimana ceritanya? Ketemu sama istri pas saya udah pulang kemari, saya baru siap gagal caleg itu udah. Jadi caleg juga, caleg udah. Tapi jadi pulang gagal. Sebenarnya bukan gagal, Bunda. Bukan bidangnya mungkin tuh. Bukan. Apa juga. Boleh juga. Kemenangan yang tertunda. Oh, oke. Kemenangan yang tertunda, gitu ya. Kalau caleg berarti. Tapi saya begini, Bunda. Saya waktu itu mungkin bukan seperti sekarang ya. Pandangan saya ingin menguji bahwasanya seberapa loyal orang terdekat saya sama saya. Rupanya di politik itu bukan soal loyalis orang terdekat. Di politik ya lain ceritanya. Ada lain hal. Tapi saya nggak kecewa karena saya nggak ada modal, enggak. Ya, itu pengalaman nggak ada modal tapi bisa dapat suara 780 itu hebat. Saya merasa hebat sendiri, tapi orang lain merasa hebat ya nggak apa-apa. Peduli amat gitu ya. Karena dengan kehidupan saya juga seperti sekarang kayak gitu juga, udah saya sanggup buka ikan bakar, ada dorongan-dorongan dari orang terdekat saya merasa juga sendiri, alhamdulillah ya gitu kan. Ketimbang kawan-kawan yang lain masih mau kerja sama orang. Terus berarti ketemu sama istri itu gimana ceritanya? Ketemu istri kawan yang kenalin udah. Kawan yang kenalin, istri ini agak sedikit cuek juga waktu itu. Nah, saya komunikasi pertama nggak berbalas, ya akhirnya saya open sebulan, akhirnya dia tiba-tiba ngechat juga. Terus tiba-tiba lagi udah ngechat, kebangun komunikasi, ada dorongan dari kawan-kawan yang lain, dorongan, ayo nih gitu kan. Saya juga waktu itu terkesan ya, waktu itu saya memang nggak mau ngurusin lagi ya. Memang nggak mau ya udah. Tapi karena memang ada satu kawan ngirim saya itu, dia lagi ngaji, Bunda, video dia ngaji. Dia qari, saya nggak tahu qari beneran atau enggak, sampai sekarang saya nggak tahu juga. Jadi dia ngaji, waktu itu saya dengar, oh alhamdulillah ya Allah gitu kan. Jadi kalau memang ini jodoh saya dipercepat, gitu, dipercepat dan dipermudah. Nah, saya istiqoroh terus kayak gitu, sambil berdoa. Ya alhamdulillah sebulan dari situ saya minta restu dari dia. Minta restu bukan apa-apa, saya minta nomor handphone orang tuanya. Akhirnya dari beberapa kali komunikasi, dikasih saya telepon, langsung saya jumpain ayahnya gitu. Berarti sekarang udah nikah? Sekarang udah nikah. Nikah tahun berapa? Di 2020. 2020. Udah punya masa pandemi. Udah punya buah cinta nggak? Udah, alhamdulillah udah 10 bulan udah. Udah 10 bulan, alhamdulillah. Laki-laki perempuan? Laki-laki udah. Laki-laki, berarti insya Allah akan ada penerus. Insya Allah. Kondisi-kondisi yang memang tidak mengenakan, tapi terus konsisten gitu ya, membangun bisnis terus gitu ya. Ya, seperti itu udah.
apa yang mungkin bisa menjadi cerminan lah yang membuat terus berada di jalan untuk mengembangkan diri gitu. Mungkin bisa kalau para muda bunda di sana bisa belajar gitu dari Mahfud tentang bagaimana berusaha dan menghadapi segala ya kepahitan hidup kan gitu ya kan. Kita bilang pahit tapi pada akhirnya kita menikmati ya kan gitu. Mungkin apa nih ya yang membuat itu terus konsisten? Kalau saya katakan pesan sebenarnya belajar sebenarnya nggak ada yang bisa belajar. Saya juga masih banyak kurang dan saya juga nggak tahu mengajari apa. Ya udah seperti inilah kehidupan. Dalam catatan yang paling penting adalah yang utama sekali adalah syukur. Ketika kita bersyukur, yang pertama adalah usaha, sabar dan syukur. Itu satu. Nah, ketika berlanjut di kehidupan saya itu, saya dari dulu memang keinginannya menjadi dai ya, menjadi orang yang memang bermanfaat di bidang agama. Tapi karena memang ada suatu lahiran, Allah berkehendak lain. Saya nggak ada kemampuan juga di bidang agama, tapi itu bukan sebuah alasan sebenarnya. Tapi ya kita anggap itu adalah ketika Allah berencana, itulah nyatanya. Ya kan, kita kan hanya bisa berencana, tapi yang tentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua saya yakin rezeki itu memang sudah diatur sama Allah. Jangan pernah takut yang paling utama adalah usaha. Nah, yang rezeki yang diatur sama Allah itu ketika kita nggak berusaha juga Allah bakalan kasih rezeki. Rezeki yang nggak pernah kita usaha, Allah akan kasih karena di dalam organ tubuh kita itu ada makhluknya Allah. Nah, yang kedua dengan cara ikhtiar, berusaha terus. Apa yang bisa kita usahakan. Nah, yang ketiga itu adalah rezeki kita ketika kita berdoa. Nah, dalam porsi 3 ini ada satu ketika kita juga bukan non muslim, ada juga yang ikhtiar kan. Nah, mereka bukan jadi mereka nggak ada doa mungkin berbeda dengan kita dengan cara kita. Tapi karena dengan ikhtiarnya mereka, Allah juga kasih rezeki yang mudah ikhtiarnya mereka. Dan satu, saya akan loncat nih dari ikhtiar ke doa, akan loncat nih. Ketika doa ini nggak saya pakai, ketika ikhtiar ada satu kelebihan daripada ikhtiar, usaha dan sedekah. Kita bersedekah mungkin ya ikhtiar ini terbalas dengan apa yang kita kasih orang. Inilah manfaat hidup kita ketika memang walaupun menurut kita itu sudah layak, mungkin orang lain belum layak. Kita mampunya seperti itu. Kita tidak bisa mengukur memang ya apa yang kita mampu dengan apa yang orang lakukan. Walaupun belum tentu yang kita kasih ini diterima orang ya cuma segini kayak gitu kan. Ya begitulah. Tapi apapun yang saya lakukan itu, saya dalam hidup saya juga kalau memang nggak bisa hidup normal dan nggak banyak bermanfaat untuk orang lain, minimal saya nggak mengganggu orang. Itu prinsipnya. Itu prinsip. Dan satu lagi ya terus berusaha. Ingat rezeki itu memang sudah diatur oleh Allah. Bahwasanya kalaupun kita nggak usaha tetap akan dikasih. Teman cuma satu porsi, kita ada teman dikasih kopi doang. Ya cuma itu doang yang dapat. Tapi ketika kita sudah ikhtiar sudah berbeda lagi dapat. Ya, rezeki yang diatur Allah itu cuma satu. Itu kan ada sejarahnya juga. Kan? Saya ingin kopi, berarti Vicky sama Bunda Heti juga bakalan dikasih kopi. Cuma kopi doang. Tapi harus berteman dulu. Kalau musuhan nggak dikasih. Cuman itu sih. Kalau yang perlu belajar ya nggak tahu saya mau ngajarin seperti apa. Juga saya nggak tahu ngasih pesan apa. Ya intinya berusaha, berikhtiar, berdoa sama Allah, dan satu lagi ya memang selalu berpikir bermanfaat untuk orang. Itu aja. Jadi para muda-munda semuanya bahwa dalam setiap langkah dan pencapaian kita di masa dulu dan masa sekarang itu tetap akan ada rintangan, ada kendala kan gitu ya. Tetapi ketika kita konsisten dan kita ingat kodrat kita sebagai manusia, insan ini adalah milik Allah, milik Tuhan Sang Pencipta kita, dan kita terus berusaha dengan doa, dengan usaha terus gitu ya, dan terus kita yakin dengan apa yang kita usahakan Allah akan berikan. Nah ini tadi pondasinya, sehingga ya walaupun remaja suka-suka tapi tidak fokus untuk ya keluar
melakukan hubungan, misalkan ya bermain-main layaknya remaja pada umumnya yang sudah mapan gitu kan. Tapi sekarang bisa memetik hasil, punya 4 cabang, alhamdulillah punya istri yang soleha, ya, dikaruniai anak kan gitu. Dan motonya juga bersedekah itu adalah salah satu kunci pelancar rezeki kan gitu ya. Jadi para bunda-bunda, mungkin ini menjadi sebuah pengalaman yang anda di luar sana itu perlu lakukan gitu. Jadi semenjak kecil berusaha itu bukan berarti kita ya menjatuhkan harga diri kita, justru itu yang mengangkat harga diri kita. Ya kan? Nah, dan orang ganteng, orang sukses itu tidak datang karena egonya yang tinggi, tapi datang karena kerendahan hatinya. Nah, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Semoga menginspirasi para bunda-bunda dan datang dan kunjungi kemari untuk icip-icip teh kopi. Nih, ini saya suka nih teh kopi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.